Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mari kita kenalan dulu. Nama saya Abdus Syakur, asal Kota Anyar. IPA, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7 dengan materi besaran dan turunan atau satuan. Oke, baiklah. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ini adalah contoh dari pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baiklah. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuat baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Silahkan kalian pahami apa yang telah disampaikan barusan. Oke, untuk yang pertama yaitu pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, untuk hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu, kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, masa tubuh, dan lainnya. Perlu diketahui, misalkan kamu memiliki seekor kelinci, hal apa dan besaran apa yang dapat diukur dari kelinci tersebut? Misalnya panjang telinganya, jarak lompatannya, dan frekuensi menarik nafasnya setiap menit. Tentu saja ada hal yang tidak dapat diukur, yaitu bukan dari besaran dari kelinci tersebut, seperti warna, bau, kasih sayang terhadap anaknya, takut terhadap anjing, dan lain sebagainya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditentukan lebih dulu atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konvensi internasional mengenai berat dan ukuran. Nah, ukuran itu, besaran pokok itu dibagi menjadi 3, yaitu panjang, massa, dan waktu.
Besaran pokok dan satuan dalam satuan internasional. Yaitu bisa kalian lihat gambar tersebut, yaitu panjang dengan satuan meter, waktu dengan satuan sekon, dan massa dengan satuan kilogram, arus listrik dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Pengukuran besaran pokok menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengukuran besaran pokok yang menggunakan beberapa alat ukur yang masing-masing berbeda tingkat ketelitiannya. Berikut akan dibahas masing-masing alat ukur yang digunakan untuk setiap besaran pokok, kecuali jumlah zat, karena jumlah zat diukur secara langsung tetapi melalui pengukuran massa. Baik, selanjutnya yaitu panjang. Pertama, panjang. Contohnya itu ada alat ukur tersebut seperti meteran, garis, dan lain-lainnya. Oke, mari kita lakukan pengukuran panjang. Bisa jadi menjadi pengukuran yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Alat yang paling sering ditemui untuk mengukur panjang suatu benda adalah meter atau meteran atau jarak yang lebih panjang. Namun untuk mengukur panjang benda yang kecil atau tipis diperlukan alat ukur yang tingkat ketelitiannya lebih tinggi, misalnya jangka sorong dan mikroskop. B yaitu massa, dengan menggunakan atau mengukur alat yang telah ditentukan seperti di gambar tersebut. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu 52 kg, massa seekor kelinci 3 kg, massa sekantong gula 1 kg. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Namun sungguhnya massa tidak sama dengan berat. Massa satu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat tergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. C. Waktu. Coba lihat gambar tersebut. Waktu adalah besaran yang juga menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jam dinding dan jam tangan merupakan alat ukur waktu yang paling sering kita temui untuk mengukur waktu. Dengan ketelitian tinggi diperlukan alat ukur yang baik, misalnya stopwatch.
Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Besaran turunan. Besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok disebut besaran turunan. Salah satu contoh besaran turunan adalah kelajuan yang didefinisikan sebagai hasil bagi jarak dalam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Beberapa contoh besaran turunan serta satuannya dalam satuan internasional, yaitu gaya dengan satuan Newton, energi dan usaha dengan satuan Joule, daya dengan satuan Watt, tekanan dengan satuan Pascal, dan frekuensi dengan satuan Hertz. Selanjutnya adalah luas. Luas merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang. Satuan dari luas adalah meter persegi. Cara menghitung luas permukaan suatu benda ditentukan oleh modal banding tersebut. Selanjutnya adalah volume. Volume pada umumnya dapat diperoleh dengan menggunakan rumus luas atau dikali dengan tinggi. Misalnya, untuk mencari volume buku, Anda dapat mengukur tinggi, panjang, dan lebar dari buku tersebut, kemudian mengalihkan hasil pengukuran tersebut. Atau Anda dapat mencari volume silinder dengan menghitung luas alas yang berbentuk lingkaran, kemudian mengalihkan dengan tinggi silinder tersebut. Bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Oleh karena itu, jika zat cair ditentukan ke dalam gelas ukur seperti ditunjukkan gambar, rumus gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Seperti yang kamu lihat pada gambar di samping, hasil pembacaan volume air dengan gelas ukur di atas memiliki satuan ml, kependekan dari mililiter. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter, ml, atau liter L. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 1 liter sama dengan 1 sentimeter kubik. Selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Misalnya kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air, kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif, hasil indera pengecap dalam besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air dalam larutan tersebut. Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah
konsentrasi larutan. K. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula (zat terlarut) dibagi volume air zat pelarut, yaitu laju pertumbuhan. Laju atau kelajuan lebih dikenal dengan kecepatan. Perbedaan dari kelajuan dan kecepatan adalah bahwa kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Dengan rumus pada gambar tersebut. Oke, sampai di sini pelajaran yang bisa saya sampaikan. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada setelah ini.